Pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA jadi bagian dari proyek energi terbarukan yang terus didorong pengembangannya. Selain jadi solusi sampah yang menumpuk di daerah, PLTSA juga mengambil bagian untuk menghasilkan energi bersih di bumi Indonesia. Sampah masih jadi masalah pelik di Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan jumlah limbah plastik terbesar di dunia. Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan timbulan sampah sebesar 35,8 juta ton sepanjang 2022, naik 21,7% dibanding 2021, sekaligus jadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir. Puluhan juta ton sampah plastik tersebut belum diolah dengan maksimal. Sebagian besar sampah dibiarkan menumpuk sehingga mencemari lingkungan. Jawa Tengah menempati posisi pertama sebagai provinsi penghasil sampah terbanyak, disusul Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Butuh solusi inovatif untuk menjawab isu penumpukan sampah ini. Jika tidak, permasalahan ini akan menghantui masa depan Indonesia, bahkan mengganggu tata kelola sosial masyarakat. Salah satu cara yang telah dilakukan dan akan terus didorong adalah lewat pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. PLTSA adalah pembangkit listrik termal berbahan bakar sampah atau gas metana sampah. Sampah dan gas metana sampah dibakar menghasilkan panas yang tersambung pada generator dan menghasilkan listrik. Daya yang dihasilkan pada pembangkit ini bervariasi antara 500 kW sampai 10 MW. Salah satu PLTSA yang sedang bersiap beroperasi adalah Putri Cempo di Solo, Jawa Tengah. PLTSA ini diklaim mampu menghasilkan 8 MW listrik. 5 MW dijual ke PLN, sementara sisanya digunakan untuk operasional. Saat ini, kota Solo menghasilkan 300 hingga 400 ton sampah. Tumpukan sampah ini diprediksi bisa terserap sepenuhnya dalam 5 tahun ke depan. Nantinya, bila sampah di sini sudah habis, Solo akan mendatangkan sampah dari wilayah di sekitar Solo. Nggak semuanya bisa ya, yang bisa itu adalah material-material yang yang combustible kita sebut ya, yang mempunyai nilai kalor, mempunyai kalori dan bisa dikonversi menjadi gas nantinya. Material atau bahan-bahan yang non-combustible seperti batu, kaca, besi, konkrit, nah itu nggak bisa. Itu kita harus pilah dari awal dan disingkirkan sebelum kita proses menjadi bahan bakar. Periode testingnya itu, commissioning, trialan dan sebagainya itu cukup lama memang. Karena tadi ini yang pertama, jadi kami juga ingin tahu kendala-kendala nanti operasional full itu apa dan kami bisa atasi sebelum operasional full dilakukan. Pemerintah sendiri menargetkan bakal punya 12 PLTSA di Indonesia, yaitu di Tangerang, Tangerang Selatan, Bandung, Palembang, Semarang, Makassar, Denpasar, dan Manado. PLN menghitung PLTSA bisa menyumbang 350 MW listrik untuk PLN, masih relatif kecil dibanding total listrik PLN sebesar 60.000 MW. Namun yang lebih penting adalah PLTSA bisa jadi solusi penumpukan sampah di Indonesia. Untuk yang di Surabaya, di Menowo, karena sudah jalan, kita beli dengan tarif feed-in tarif ya, ditetapkan pemerintah, 13 sen dolar per kWh-nya. Jadi saya tidak tahu berapa kWh per bulannya, tapi 13 sen dolar per kWh itu lebih kurang 1 kWh-nya kira-kira ya hampir 2.000 ya. Cukup menarik lah ya, lebih mahal dari tarif listriknya PLN. Jadi itu istilahnya kontribusi kami lah untuk ikut menyelesaikan bagaimana sampah di kota-kota bisa diutilisasi menjadi energi listrik. Jadi otomatis begitu listrik dari PLT sampah itu dihasilkan, dia udah masuk bagian dari jaringannya PLN dan tentunya akan habis dimanfaatkan di pelanggan-pelanggan terdekatnya dulu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM pun berencana memasukkan pengelolaan sampah untuk memanfaatkan energi terbarukan, diatur dalam rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Menteri SDM Arifin Tasrif dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR mengatakan, pemanfaatan sampah organik dan sampah kota sebagai sumber energi merupakan salah satu program pengembangan bioenergi nasional. Tim Liputan, Kompas TV.